Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji bagi Ilahi, bagi Allah yang telah memberikan kesempatan pada kita untuk berjumpa lagi dengan saya, yang pada saat saya ini akan menyampaikan sebuah rahasia sukses atau tidaknya Anda dalam kehidupan di dunia ini. Kuncinya hanya pada satu ini. Kalau ini tidak digunakan saat ini, maka peluang itu akan semakin sulit karena kuncinya semakin berkarat. Pada kesempatan ini saya menyampaikan di dalam ruangan, di dalam rumah yang teduh ini sebagai salah satu doa kenabian, baiti janati, baiti janati, baiti janati, jadikanlah rumahku ini menjadi taman surgawiku. Nah, itu kunci di situ dulu. Saya ingin memasuki bahwasanya ada sebuah anjuran ilahi untuk menjadi pelindung kita dalam kehidupan ini agar supaya hidup kita bahagia dunia akhiratnya, yaitu hendaknya kita banyak mengingat Allah dan banyak kita bersyukur kepadanya. Itu Fadkurni adkurkum. Dengan banyak mengingat Allah itu, maka Allah akan memperlihatkan kepada kita jalan-jalan menuju kepadanya itu tadi. Itu yang dinamakan maka Allah akan mengingat kamu. Itu di situ, dan akan melindungi di dalam segala kesulitan hidup. Fashkuruli wala takfurun. Hendaknya juga kalian banyak bersyukur. Nah, dengan banyak bersyukur itu tadi akan membukakan pintu-pintu langit yang lain yang selama ini belum terbuka, akan dicurahkan sehingga syukur Anda akan bertubi-tubi. Jangan sampai kita tidak bersyukur kepada setiap apa yang diberikan kepada Allah itu tadi, khawatirnya akan menutup pintu-pintu yang lain sehingga kita akan menjadi sulit di dalam hidup. Di dalam Al-Quran diingatkan berulang-ulang di dalam surat Ar-Rahman, Fabi ayyi ala rabbiku ma tukadziban. Telah aku limpahkan seluruh nikmat karunia kepada kalian ini di dalam hidup di dunia ini. Ya, maka nikmat Tuhan mana lagi yang akan engkau ingkari, akan engkau nafikan? Atau dengan kata lain, nikmat mana lagi yang hendak engkau cari-cari, sementara tanpa kalian meminta sudah aku curahkan semuanya. Nah, itu yang saya berkali-kali Allah sudah dohir dalam bentuk karunia-Nya. Mari kita dari titik ini membahas lebih mendalam. Kira-kira nikmat apa saja sih yang sudah disampaikan atau sampai kepada kita ini dari Ilahi. Saya ingin menguraikannya yang saya unduh dari firman-Nya ini. Beberapa di antaranya, yang pertama, kita harus menyadari bahwa Anda dan saya pada saat ini terpilih menjadi makhluk yang dinamakan manusia, atau diciptakan oleh Allah menjadi manusia. Kita tidak jadikan hewan ternak atau hewan sembelihan
atau kita tidak dijadikan jin. Nah, ini adalah sebuah kurnia yang besar yang di dalam mukadimah Al-Quran, bagaimana Adam diangkat oleh Allah menjadi mandataris ilahi di atas muka bumi ini, diiriin oleh jin dan dipertanyakan oleh malaikat. Ya, kita ini turunannya, berarti itu adalah sebuah kurnia yang bukan main. Itu yang hendaknya Anda pelihara. Yang kedua, kita ditaruh di sebuah planet yang namanya planet bumi ini, yang difasilitasi segala sesuatunya, yang sampai sekarang belum ada padanannya di alam raya ini sejenis planet ini. Oleh karena itu, hendaknya tidak mencari planet-planet lain, tapi planet yang ada inilah yang harusnya kita pelihara. Dengan itu kita insya Allah akan tercukupi segala sesuatunya untuk hidup bahagia. Yang ketiga, selain di bumi ini, kita dikasih peluang di yaumil akhir nanti untuk memasuki Taman Firdaus atau surga Aden atau surga-surga lain yang diperuntukkan bagi orang yang di dalam hidup di atas muka bumi ini, insya Allah mengikuti petunjuknya, mengikuti bimbingannya, dan tidak membuat sebuah kerusakan. Maka kodok sudah Anda buat takdirnya, insya Allah Anda akan diperkenankan untuk masuk taman surgawi yang jauh lebih nikmat daripada bumi yang kita tempati ini. Yang keempat, di bumi ini kita dipelihara oleh Allah. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fatahidhu wa ilah. Dialah yang memiliki timur dan barat, penguasa timur dan barat, dan dia pula yang memeliharanya, termasuk diri kita. Jadi sudah ada jaminan sebetulnya. Kita syukurin bagaimana kita tidak dipelihara oleh Allah. Bukankah seluruh sel dan seluruh organ kita, jantung berdetak setiap detik itu tadi, dari mana bisa berdetak? Darah mengalir, dari mana bisa mengalir? Oksigen masuk, bagaimana Anda bisa menghirup oksigen? Itu semua pemeliharaan sampai bulu-bulu rambut dan bulu-bulu yang ada di seluruh tubuh ini semuanya sangat sensitif sebagai sebuah respon agar supaya kita tidak teraniaya oleh lingkungan hidup kita. Pemeliharaan itu. Yang kelima, manusia diberi kesempatan untuk menguasai bumi ini, dari timur ke barat, dari utara ke selatan. Silahkan Anda mengharungi samudera yang luas. Kapal-kapal bisa Anda kendarai. Dari mana hukum-hukum fisika itu terjadi kalau bukan itu untuk pemeliharaan kita? Bahkan seluruh makhluk-makhluk, baik binatang maupun tumbuh-tumbuhan, ditundukkan kepada manusia agar supaya bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan hidupnya. Yang keenam, selain yang bersifat fisik, Allah memelihara yang bersifat rohani. Itu yang dinamakan hidup sakinah, hidup yang tenang. Ini tidak bisa Anda beli, tidak bisa Anda minta dari sesama, tetapi itu adalah sebuah bonus dari ilahi. Walladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Itu adalah sebuah bonus karena Anda mengimani Allah. Anda mengikuti apa yang Anda imanin itu dijalankan, maka dikasih bonus rasa sakinah dalam diri Anda.
Supaya apa? Supaya imannya meningkat. Karena hanya orang-orang yang beriman yang mempunyai rasa yang sejuk, rasa yang damai, rasa yang tenang, hidup yang sejahtera. Itu yang dinamakan rasa sakinah yang saya maksud. Sudah 6. Yang ketujuh, kita tidak dibiarkan oleh Allah berjalan begitu saja tanpa petunjuk, tanpa pegangan hidup. Kenapa terjadinya peperangan, terjadinya silang sengketa, terjadinya perampokan, pembunuhan, dan ketidakdamaian di atas muka bumi? Karena mereka tidak membuka pegangan pedoman dalam hidup. Sehingga sangkaan-sangkaan yang buruk yang muncul. Semua umat manusia dianggapnya musuh, dianggapnya mau memakan, hiduplah menjadi antagonis dan terjadilah kanibalisme. Apa hidup? Enaknya hidup seperti itu. Bukan itu konsep ilahi di atas muka bumi ini. Yaitu Anda pegang teguh petunjuk daripada ilahi itu tadi, yang dalam hal ini umat Islam memegang Al-Quranul Karim. Tolong dipelajari, tolong diurai, tolong dioperasionalkan. Insya Allah Anda akan mendapatkan di situ bimbingannya. Apa yang harus saya ambil, kemana saya harus berjalan, bagaimana saya harus berinteraksi dengan masyarakat, apa sikap saya di dalam menghadapi kehidupan yang sulit, bagaimana saya menghadapi orang yang berbeda pendapat. Itu semua dapat petunjuk-petunjuk. Bagaimana keluar daripada wabah penyakit yang sekarang sedang melanda berbagai macam negeri ini. Sudah ada pada kita. Yang ke-8, supaya kalian bisa hidup tenang, maka diturunkanlah pasangan hidup Anda. Jadi sekarang Anda yang mendengar tausiah saya ini, kalau Anda punya suami atau Anda punya istri, itu tadi syukurin. Itu sebagai sebuah pemeliharaan dan kurnia dari Allah. Karena baik suami Anda atau istri Anda itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum Anda diciptakan, bahwa saya itu akan berpasangan dengan istri saya. Sebelum saya lahir, istri saya belum diciptakan pun sudah tertulis. Oleh karena itu, pada saat Anda sekarang hidup berpasangan, itu untuk apa? Itu meneruskan misi regenerasi. Oleh karena itu, perkawinan itu adalah ibadah untuk memelihara makhluk yang dinamakan manusia. Pelihara, Anda hidup akan sejahtera. Kalau Anda bisa memelihara kehidupan di bumi ini dalam pasangan dengan hidup damai dan sejahtera, wah insya Allah di akhirat pun Anda akan berpasangan dengan pasangan hidupnya yang saya maksud tersebut. Ini disampaikan oleh ilahi. Kalau Anda baca di dalam surat ke-13 ayat 23, disebutkan di situ bahwa mereka yang beriman beramal soleh itu nanti mereka akan masuk ke dalam surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang yang saleh. Semuanya penduduknya ada kaum solehin dan nenek moyangnya yang soleh dan pasangan-pasangan hidupnya. Nah, ini disebutkan, dan anak cucunya. Itu menjadi jaminan dari ilahi, bukan hanya di dunia, di akhirat pun Anda akan bersama-sama. Sehingga pada tempat itu berdesakan silih berganti malaikat masuk dari berbagai macam pintu. Semuanya mengucapkan salam, unjuk salam kepada kita. Insya Allah
Mudah-mudahan kalau Anda bisa memelihara karunia ini sebagai rasa syukur, belum datang sudah dikasih informasinya ini, maka kita pelihara, kita syukuri. Oleh karena itu, caranya mensyukuri adalah yang ke-10. Seluruh rezeki yang dilimpahkan ini tadi coba dirasakan, coba dinikmatin, coba dihayati bahwa itu bukan karena ikhtiar Anda, bukan usaha Anda, tapi itu adalah betul-betul pemberian ilahi. Karena kita sebetulnya tidak berdaya. Petani menanam cabai belum tentu memanen cabai. Saya seorang petani, walaupun saya bukan petani di lapangan, akan tetapi bercocok tanam bagi saya sudah merupakan sebuah hobi. Belum tentu kita memanen. Pada saat kita menyemai sampai memanen, yang menghidupkan, yang memelihara bukan kita. Kita hanya nyiram. Tapi yang memberi sinar matahari ada Allah. Yang beri makanan dari tanah itulah Allah. Yang menyebabkan proses fisiologis tanaman itu berjalan itu adalah Allah. Yang membuat bunga dan daun dan buah itu adalah Allah. Itu pemeliharaannya, rezeki yang dikasih. Berikutnya, Allah menyambing menghilangkan duka nestapa yang kita miliki apabila kita itu betul-betul menghayati bahwa duka nestapa itu adalah buah daripada pemberian ilahi yang harus kita terima sebagai bagian daripada kehidupan. Karena di dalam alam itu ada buah yang manis, ada buah yang masam, ada buah yang pahit. Ya itulah buah kehidupan. Mau kemana lagi? Jangan selalu kita makan yang manis, karena bisa saja bisa jadi penyakit. Siapa tahu pada kepahitan hidup, disitulah ada tersembunyi adalah kemanisan hidup. Kalau Anda bisa merasakan dan menikmati secara mensyukurin bahwa itu adalah pemberian Allah di dalam rangka untuk membina emosi kita supaya tahu diri, kesombongan kita supaya menjadi tunduk, ketakaburan kita menjadi tereduksi. Itulah bentuk la haula wala quwata illa billah, bahwa kita tidak mempunyai daya kecuali pemberian Allah. Yang berikutnya, kita harus bersyukur kepada Allah bahwa kita manusia dikasih harapan. Jangan kamu berputus asa terhadap segala sesuatu, termasuk kesalahan-kesalahan kita, termasuk kesulitan hidup. Innamal usri yusra wa innamal usri yusra. Setelah kesulitan ada kemudahan. Itu harapan. Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap perbuatannya sendiri, jangan kalian berputus asa terhadap maghfirah Allah. Sungguh Allah memberikan maaf ampunan terhadap kalian sebanyak apapun kesalahan kalian, karena sifatnya yang namanya Ghafurur Rahim. Itu harapan. Yang lain, Allah senantiasa memberikan pertolongan setiap saat, diminta atau tidak diminta. Saya selalu mengatakan pertolongan ini sudah ada di sekeliling kita. Hanya Anda manfaatkan atau tidak, itu takdir Anda sendiri. Kalau Anda pintar mengambil pertolongan Allah itu dalam keseharian, insya Allah takdir Anda adalah takdir yang baik. Itu yang dinamakan husnul khotimah. Tapi kalau tidak,
Anda pintar mengambil pertolongan Allah, maka takdirnya takdir yang itu namanya sul husnul khotimah dan sul khotimah, akhir hayat yang buruk. Kalau kita bisa mengambil pertolongan Allah yang baik, maka kita akhirnya baik dan menjadi akan kembali kepada Allah dalam keadaan mendapat ridho. Tapi kalau kita tidak bisa mau mengambil pertolongan Allah dalam kehidupan ini, maka akhir hayatnya buruk. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada itu. Dan yang terakhir, kita diberikan sebuah kenikmatan, yaitu untuk bisa bertemu dengannya dalam bentuk dohirnya Allah yang nyata bisa dirasakan oleh panca indera kita ini tadi. Di dunia ini sebetulnya sudah dohir, akan tetapi direfleksikan di dalam bentuk makhluk-makhluk ini. Kalau Anda tidak bisa sekarang mensyukuri kedohiran Allah di sekeliling kita, maka jangan harap Anda bisa bertemu dengan wujud Allah di akhirat. Maka marilah kita belajar dari waktu ke waktu untuk melakukan evaluasi diri. Sudahkah kita bersyukur atas tanda-tanda dohirnya Allah di atas muka bumi? Gunung ditegakkan, siapa yang menjaga? Bumi diputar, siapakah itu yang memelihara? Tanaman ditumbuh-tumbuhkan, siapakah itu yang menumbuhkan? Dan sebagainya. Itu adalah wujud-wujud daripada dohirnya Allah yang direfleksikan di dalam keseharian dan di sekitar kita ini, termasuk wabi ampusikum afala tubsirun. Dalam diri Anda sendiri, dalam diri kita ini ada bukti-bukti hadirnya Allah. Tidakkah kalian berpikir? Mudah-mudahan tausiah saya ini memberikan suatu nuansa baru. Bagaimana cara Anda mensyukuri, bukan hanya mengatakan alhamdulillah Tuhan, bukan begitu. Akan tetapi poin-poin yang saya sebutkan tadi itu Anda pahami, Anda resapi, Anda diskusikan dengan Allah. Insya Allah itu adalah bentuk syukur yang betul-betul sebagai satu contoh. Alhamdulillah Tuhanku, Engkau telah memilih diriku hidup di atas muka bumi ini, di antara manusia yang sekarang penduduknya sudah hampir mencapai 8 miliar, dan aku salah seorang. Dan alhamdulillah Tuhanku, di antara sekian miliar orang ini, Engkau memberikan petunjuk kepadaku, yaitu pemahaman tentang rujukan Al-Quranul Karim. Dengan demikian, mudah-mudahan aku terpelihara sampai pada akhir hayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.